mengoreksi data yang lengkap, kan begitu. Kamu nggak punya data Al-Quran apa-apa, ini, nama aja nggak ada tertulis. Al-Quran ini untuk orang berakal. Jangan kau campur adukan dengan surat kepompong. Ini bahas Al-Quran dulu, Al-Quran dulu. Nanti kita buka Bible, kitabnya Yahudi itu. Kalau Sabar. orang berakal itu kan dia punya Astagfirullahaladzim. data, bukan cuma Ya asumsi atau Allah, ya angan-angan. Karim, Kalau ya begitu Allah, ya anak Karim. TK juga bisa ngomong, saya juga bisa ngomong. Kamu sudah punya anak? Sudah. Ada anakmu? Ada. Anak pertamamu itu namanya siapa? Iya, nggak perlu saya sebutkan. Nah, kalau kamu tidak sebutkan, boleh nggak saya mengatakan kau tidak punya anak? Ya, hubungannya apa? Lah, hubungannya karena tidak ada nama Ismail, karena tidak ada nama Ismail, kamu membatalkan anak pertamanya Ibrahim. Itu berarti kau gila. Ya, nggak ada hubungannya, korelasinya aku rasa. Ya. Lalu hubungannya dengan kamu bilang jadi anak karena saya, tidak ada nama Nabi Ismail tertulis di situ, maka anak itu tidak ada gitu. ada Anak itu anaknya, tapi kan kita topiknya bahwa yang dikorbankan ini yang dari Ya umat itu Muslim kan di Al-Quran dijelaskan bahwa prosesi penyerahan anaknya ini terjadi sebelum Ishak lahir. Nah, sebelum Ishak lahir, meskipun tidak ada namanya Mana ayatnya Ismail. bilang begitu? Mana Ya ayatnya bilang begitu? Allah, ya Karim. Mana ayatnya sebelum Ismail lahir ada prosesi Ishak Oke, lahir? saya bacakan samamu. Ketika terjadi dalam Al-Quran surah As-Saffat. Tapi ini kan Anda Kristen ya? Anda Kristen kan? Ya, tentu. Oh ya, pantasan bodoh. Dengar, di dalam Al-Quranul Karim Bodoh, diterangkan, peraih Nobel terbanyak dunia orang Kristen loh. kalau berbicara agama, Kristen paling tolol sedunia. Bahkan lebih tolol dari kambing. Dengarkan. Itu kan Falamma, tuduhanmu aja. saya buktikan. Yang keluar dari rahim Maria apa? Tuhan atau manusia? Udah jawab aja dulu. Jawab aja dulu. Ketahuan. Kamu mau lari, saya tahu. Enggak, saya membuktikan pernyataan saya bahwa kau lebih bodoh daripada seekor Ya kambing. terserah, itu Nah, tuduhanmu terserah, nggak masalah. makanya Saya juga punya sekarang kalau kamu kita ingin cuma membahas gini, tentang Al-Quran dengan apa modelnya coba? kalau kita tuduh menuduh boleh, kamu itu tuduhanmu, terserah kau. Saya juga punya mulut, saya bisa menuduh kamu. Ya sudah, Sekarang kalau buktikan begitu. kalau di Al-Quran itu ada nama Ismail, tunjukkan Oke, dia baik. Ismail itu dikorbankan Baik. sebelum Ishak lahir. Baik. Jangan ngarang. Baik. Oke, jadi nama Ismail itu tidak diterangkan pada saat prosesi Tidak terangkan. Ya udah clear lah. Nah, Ishak belum ada juga di situ. Menurut akalmu itu kira-kira siapa? Ya, tunjukkan aja datamu, coba berikan kronologi yang runut. Enggak, saya Bahwa tanya dulu. si Saya tanya Abraham dulu, ini mengajak Ismail, lalu diajak ke dengarkan bukit, saya. begitu. Dengarkan saya. Ishak belum lahir. Terjadi proses persembahan. Menurut akalmu kira-kira Iya, siapa? mana kisah itu supaya saya baca ayatnya di mana di Al-Quran. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 Mana saya terjadi. baca? Mana? Silakan Coba kamu bacakan. baca. Coba Kaulah kamu yang aja kalau baca. Ketika ya, kita anak itu, buktikan kau nggak ngarang kan gitu. ketika Mana anak surat Al-Asab berapa? Mana? ya silakan Anda baca nomor ayat 102. Silakan. Nanti saya buktikan ya bahwa yang dipersembahkan itu adalah siapa? Ismail ya, di dalam kitabnya orang Yahudi ya. Boleh ya? Iya, silakan kalau kamu bisa. Dan saya akan bertanya apa hubungannya pengorbanan anak tunggal Abraham ini dengan Kristen. Boleh ya? Iya, nggak ada. Kita ngomong Islam Yahudi gitu. Kenapa kamu takut bahwa agamamu? Kenapa? Nggak takut, karena gini, kalau Yahudi mengklaim yang dilahirkan Karena di Isa, dalam Kristen yang kalau korban Islam adalah mengklaim Tuhannya, yang kan dilahirkan gitu. Ismail, berarti tidak mungkin keduanya benar, harus ada yang palsu. Terus Begitu, kalau misalnya Yahudi yang benar, hubungannya Kristen apa? ya artinya kita mau, ya maaf cakap, gagal sejarah, begitu. Iya nggak apa-apa. Terus hubungannya dengan Kristen apa? Ya artinya kan kalau kita Enggak, sudah gagal hubungannya sejarah, dengan tidak bisa Kristen apa? dipercaya. Hubungannya dengan Kristen apa? Ya nggak ada. Nggak ada. Berarti saya habiskan waktu aja percuma dong.
Saya mau Iya, berbicara iya, dengan orang karena Kristen, begini, bukan saya berbicara lebih dengan percaya, Yahudi. Saya saya mau lebih berbicara percaya dengan kita. orang Kristen. Nah, saya bertanya nih Masalahnya, sama saudara gini, nih. gini Anda kan bro, Kristen. masalahnya. Anda kan Saya, Kristen. saya, saya Anda kan Kristen Kristen. Nggak lebih usah percaya bawa agama kepada Yahudi. Yahudi. Anda kan Kenapa Kristen. kalau Kristen cuma gimana, Ya. weh? Nah, pertanyaan saya sebagai Kristen, kita bahas Kristen dengan Islam, jangan bawa Yahudi kan gitu, kawan. Nah, Islam Karena saya diajarkan. beriman Kristen juga gimana? Sabar kepada dulu, Yahudi. sabar dulu, sabar. Cuma Pelan-pelan, goblok. pelan-pelan. Kau itu goblok Pelan-pelan. kau. Pelan-pelan saudaraku. Diam. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan emosi. Jangan emosi. Jangan diturunkan, host. Biarin Kau aja. beriman kepada Abraham nggak? Kau beriman kepada Abraham? Oh Ngapain kau jelas, urusin beliau agama nabi orang yang lain? diutus oleh Allah ke atas Iya, muka bumi saya ini. juga beriman kepada Abraham. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Ini kita Host, sedang jangan diturunin membahas host. itu. Jangan diturunin host. Kita tonton Kita sedang- sampai seru ini. Kita sedang berbicara mengenai Islam Kristen, bukan Yahudi. Jangan dibawa Yahudi. Nanti kau diludahi sama Yahudi. Kita bicara tentang sejarah yang dikorbankan Tidak siapa? perlu, tidak perlu, karena tidak kamu- perlu, tidak Kenapa perlu. tidak perlu? Tidak Karena perlu bagi Islam kami karena beriman tidak ada kepada yang Abraham. dikurbankan. Tidak Saya ada yang juga dikurbankan. beriman kepada Abraham. Tidak ada yang kita beriman dikurbankan. Gini, Tidak ada yang cuma dikurbankan. logikanya. Baik Ismail atau Ishak itu nggak ada. Yang kurban binatang kan gitu. Nah, kita ambil jalan tengahnya nih. Nabi Tidak ada jalan tengah. Kalau sejarah tidak ada jalan tengah, ada jalan tengah. Sejarah Jadi, itu tetaplah sejarah dan kebenaran. Jalan tengahnya Kalau ada, jalan. tengah. Aduh ya Allah ya Karim. Jalan Mana tengahnya. tadi? Saya buka. Mana? Jalan Sekalian tengahnya saya buka. adalah orang Yahudi mempersembahkan manusia anak tunggal, Islam anak tunggal, Kristen anak tunggal. Ada terjadi konslet di situ antara Islam dan Yahudi. Islam mengatakan Ismail, Yahudi mengatakan Ishak. Tapi bukan itu Iya. yang menjadi Harus. permasalahan akidah. Harus, Kamu yang karena mengharuskan. tidak mungkin Yang lebih Enggak, penting. karena gini. Kenapa ini lebih penting? Karena ini berbicara mengenai keselamatan. Oke? Nah, sekarang kalau dengar gini, dulu, Bang dengar Budi. dulu, dengar Kalau dulu, dengar sejarahnya dulu sudah- saya, dengar saya dulu, dengar dulu Iya, saya, iya. dengar. Yang Mana dipersembah, ayatnya tadi? Biar dengar sekalian dulu, saya- dengar kamu dulu, ngomong. dengar dulu, Mana ayat dengar yang tadi? dengar Biar dulu sekalian kawanku, biar dengar, sekalian saya dengar. cari ayatnya, Kawanku, dengarlah dulu. Dengar dulu ya, dengar. Dengarlah kawanku, dengar dulu. Jadi Ayat Yahudi. yang tadi di mana? Di Al-Quran, Mama, biar sekalian saya cari. kenapanya orang ini? Jadi orang Yahudi dan orang Islam itu sama-sama mengetahui bahwa yang disembelih pada saat itu adalah binatang. Oke, maka pola kehidupan orang Yahudi sampai hari ini ketika mereka berkorban binatang, Islam korban binatang. Yang muncul Sebelum satu agak korban yang binatang lain. kan, Dengar, korban manusia. yang aneh ini adalah Yesus Kristen. Ini Yesus di dalam Jangan Kristen. lari ke Yesus. Oh nggak ada bisa. hubungannya ke Yesus. Ini yang lebih penting nih. Kalau orang Yahudi menebus dosa pakai binatang, orang Islam mendamaikan dirinya untuk dekat kepada Allah pakai binatang. Siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa itu kudu pakai manusia disembelih? Jawab. Kamu jangan lari. Kita tadi bicara Ismail. EGP, EGP Loh, dengan kenapa itu semua. EGP? Itu Mana hanya tadi permainan ayatnya lu, supaya permainan saya lu. Lu bukan orang Surah bodoh, berapa lu tadi? orang pintar. Saya tanya Surah sama berapa? lu, siapa yang mengajarkan Kristen tebus surah dosa berapa tadi? pakai manusia? Biar saya Titik. buka ini. Saya udah Kalau buka kamu data. tidak sanggup, Mana silakan surahnya, turun. mana? Kalau nggak Loh, sanggup, kamu yang silakan nggak dibawa. sanggup. Mana surahnya biar saya baca Enggak tadi, ada surah apa tadi? urusan. Aku sudah Loh, menjawab. kamu Aku takut. sudah Nggak ada menguraikan. ayatnya di Anggaplah situ. saya takut. Anggaplah saya takut. Saya bertanya. Ya udah surah apa? Surah apa tadi? Surah apa? Kristen Surah- menebus dosa pakai darah manusia itu ajaran dari mana? Jawab. Mana? Ini saya buka laptop. Surah apa coba? Mana? Jawab. Gak penting itu. Jawab. Dari mana Kristen dapat ilmu nebus dosa pakai darah manusia? Silakan. Nih, surah apa tadi supaya kita baca? Tidak urus. Tidak Loh, urus. Berarti kamu bohong. Menipu Iya nggak tadi. apa-apa, terserah lu, terserah lu. Ketahuan kan? Iya nggak apa-apa, nggak Rekam, apa-apa, woy. nggak Yang apa-apa. Kristen rekam. Iya Dia nggak takut apa-apa. menunjukkan. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, Sekarang mana, pertanyaan saya, Yang tadi siapa dulu, yang kita mengajarkan jangan lari Kristen menebus lari. dosa pakai darah manusia? Silakan. Ini saya buka mana surahnya? Seberapa tadi?
Ayo Nggak biar usah kita dibahas baca itu, supaya nggak usah dibahas itu. supaya kamu bertanggung jawab dengan datamu. Nggak usah Ayo dibahas cepat. itu, nggak usah. Kenapa? Sekarang Umat kau Muslim juga perlu tunjukkan. tahu. Tunjukkan Kenapa? kepada umat Islam semuanya tahu kok. Umat Islam Iya, semuanya mana tahu. kronologi supaya kita Nggak baca perlu, nggak mana? perlu. Kamu bukan Yahudi. Loh, kenapa? Yang harusnya ribut dengan saya Yahudi tentang ini, bukan Saya Kristen. nggak bilang Tidak saya ada Yahudi. hubungannya, nggak ada hubungannya dengan Yahudi, dengan Kristen. Kristen itu Saya kan penumpang nggak gelap. bilang saya Yahudi, saya cuma Iya, tahu makanya mana nggak ada hubungannya. kronologi Ngapain kau dalam bahas itu? Al-Quran Itu yang perselisihan. dipersembahkan Ismail. Itu perselisihan antara Yahudi dan Perselisihan. Islam. Yes. Perselisihan. Oh, Sedangkan perselisihan antara Islam dan Kristen itu tentang manusia yang disalib. Itu perselisihan kita. Itu perselisihan Yuk, kita. mana? Itu perselisihan Surah kita. berapa? Jangan kau masuk Mana ke nih? ranah Yudaism dengan Islam. Gak perlu. Sekarang kau tunjukkan Loh, kepada karena- saya siapa Karena yang tidak mengajarkan mungkin Kristen. sejarahnya kedua Siapa yang benar, mengajarkan Mas. Kristen. Dengar. Siapa yang mengajarkan Kristen mempersembahkan manusia saya untuk ketik nebus surah dosa. mana? Surah mana Nggak tadi? bisa, nggak Surah bisa. mana? Gimana teman-teman? Nipu kau kan? Saya Kau minta nipu. yang dibawa umat Islam yang dibawa apa perlu saya jabarkan tentang Quran surah As-Saffat atau gimana? Ya, mana ayatnya? Kalau yang Saya minta dipersembahkan dulu, Ismail, saya minta dulu kepada kronologi sahabat-sahabat yang Muslimku, runut. apakah penting saya terangkan kepada manusia Bahlul ini? Kalau penting saya jelasin, mumpung dia buka kamera. Nah, itu coba lihat di bawah tuh. Coba lihat apa yang mereka ketik. Coba lihat apa yang mereka ketik di bawah tuh. Ke pojok, nggak bisa Aku nunjukkan ke pojok. data. Nih saya Iya, kasih mana kamu ya. datanya? Ini saya udah buka Al-Quran laptop surah, dengar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, tragedi persembahan anak Ibrahim. Al-Safat, sebentar. Oke. Al-Safat. Lalu kemudian Sebentar. kelahiran, dengar dulu. Sambil saya baca, saya ketik. Lalu Al-Safat. kelahiran Al-Safat. Nabi Ishak itu ada di ayat 112. Dah selesai. Sekarang saya udah kasih kamu. Sekarang tugas Mana kamu. nama Ismail di situ? Saya nggak temukan ada nama. Bahlul memang kan. Bahlul. Tat, saya minta maaf, saya harus membuangnya ya. Saya mengambil tadi saya minta dia untuk saya yang buangnya. Mohon maaf ya. Ya, Saya nggak nggak apa-apa. layak untuk kemudian. Nggak apa-apa, Minta maaf. Hi. Teman-teman minta maaf ya. Saya harus membuangnya. Maaf. Lanjut. Dia ke yang lain. cari nama, dia cari nama. dia cari nama. Dia cari nama. Al-Quran itu memang hanya untuk orang berakal. Jadi tragedi persembahan Nabi Ibrahim anaknya sesuai dengan mimpinya kepada Allah itu tertulis di As-Saffat ayat 102. Kemudian Ishak nanti lahir di ayat 112. Selesai itu, selesai. Dan kami nggak pernah ribut dengan saudara kami Yudaism. Gak pernah ribut. Nah ini yang ribut ini Kristen. Menebus dosa pakai darah manusia itu ajaran siapa? Jawab. Silakan. Ayo. Yahudi pakai Itu darah itu binatang. ajaran Ajaran siapa bang? Jadi Al-Quran itu hanya untuk orang berakal ya. Jadi kalau anda cari nama Ismail karena anda tidak berakal dan anda ingin ada nama Ismail di situ ya nggak bisa. Memang tidak diperuntukkan Al-Quran itu untuk kalian. Maaf ya, maaf. Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Kepada kalian enggak. Ayo, mari saudara Kristen, tunjukkan kepada kami di mana dalilnya bahwasanya orang-orang Yahudi atau Tuhannya Yahudi itu mempersembahkan darah manusia untuk nembus dosa itu tertulis di kitab mana milik Yahudi. Silakan. Kalau tidak ada, berarti kalian menggenapi nubuatan 2 Petrus 2 nomor 1 bahwa di tengah-tengah Bani Israel ada pembinasa keji yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan ke dalam ajaran Yahudi. Silakan. Sulistio, monitor Sulistio. Pertanyaan udah disampaikan, udah diutarkan, silakan Anda jawab, jangan pura-pura jeda loh. Ayo, Sulistio. Dia lama-lama kabur, Ustaz. Lihatin aja kabur loh lama-lama, biar nggak kelihatan. Sulistio monitor, jangan kau pura-pura. Tuh, bener kan? Sulistio, sebentar Pak Sam, Paman Sam. Ya, teman Anda pun naik, minta naik, dan sekarang kami udah memberikan mempersilahkan untuk menjawab. Silakan Sulistio. Jangan pura-pura.
Saya minta maaf tadi saya buang ya, karena berkali-kali dijawab dan kami kami yang pinter ini cukup bisa menangkap. Ya, kalau saya punya anak baru pertama, maka ketika anak saya waktu itu saya timang-timang, orang nggak perlu nanya, karena anak pertama saya gitu kan. Siapa? Oh, si Lutfiana, gampang. Karena anak pertama saya yang saya timang-timang itu, saya waktu itu saya bawa ke Taman Mini gitu kan. Anak saya pertama udah cukup. Ya. Iya. Kita udah Itulah tahu, yang saya tangkap. Tapi lanjut. biasalah orang Kristen, dimaklumi aja. Orang Kristen kan memang nggak bisa bahasa yang sudah termaterai, hanya untuk orang berakal. Sedangkan mereka kitabnya direvisi, dikoreksi pakai bahasa Indonesia pun mereka nggak paham-paham kok. Apalagi bahasa Quran. Al-Quran itu kan kalimat Allah, kalimat pencipta langit dan bumi. Yang kudu wajib lebih isinya ilmu daripada ilmu pengetahuan manusia. Derajat Al-Quran harus lebih tinggi pengetahuannya daripada manusia. Jadi manusia ini diajarkan, dituntut dan diharuskan untuk berfikir agar sampai kepada ilmu Quran. Bukan Al-Quran yang harus tunduk kepada akal manusia. Berbeda dengan kitab mereka, ketika mereka sulit untuk memahami kitabnya, mereka rubah kitab itu agar mereka bisa paham. Gimana caranya supaya ini kita paham? Bikin lagi, terjemahkan lagi, koreksi lagi, revisi lagi. Kalau Al-Quran nggak bisa. Ketika dikatakan bahwa tragedi itu terjadi sebelum Ishak lahir, berarti tragedi itu terjadi antara Nabi Ibrahim dengan anaknya yang pertama. Meskipun tak ada namanya disebutkan. Siapa anak pertamanya Nabi Ibrahim? Ismail. Meski tidak disebutkan Nabi Ismail, orang berakal pasti tahu bahwa yang dimaksud adalah Nabi Ismail. Karena itu adalah anak pertama. Lalu kemudian setelah tragedi itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala wa basyarnahu bi Ishaqah. Kami kemudian telah memberinya kabar gembira tentang akan lahirnya Ishak. Akan lahirnya Ishak. Sudah terjadi tragedi yang tadi, lalu kemudian Nabi Ibrahim diberikan informasi kabar gembira akan lahirnya Ishak. Berarti tragedi persembahan anak tadi itu bukan terjadi antara Ibrahim dengan Ishak, melainkan dengan anaknya sematawayang, yaitu Ismail alaihissalam. Dan itu saya bisa buktikan di dalam kitabnya Yahudi, kalau yang dipersembahkan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Namun karena yang kita ajak diskusi ini adalah Kristen, bukan Yahudi, itu tak berguna, itu tak bermanfaat. Karena itu bukan kitabnya Kristen, itu kitabnya Yahudi. Yang mereka ambil untuk mereka legalkan kitab mereka yang mereka sebut perjanjian baru, untuk meracuni, mengotori, membuat kemudian noda kepada ajaran para nabi. Ketika dikatakan dalam 2 Petrus 2, demikian juga dulu di tengah-tengah umat lahir ada hadir nabi-nabi palsu. Demikian juga di tengah-tengah kamu ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, mana ajaran baru, ajaran asing, ajaran sesat yang baru dimasukkan ke dalam ajaran orang Yahudi? Kenapa ngomong aja Juma? Kenapa ngomong aja? Itulah perjanjian baru yang bukan firman Tuhan, tapi dimasukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi sebagai pengajaran yang membinasakan. Itu teman-teman sekalian. Itu menurut Anda ya? Ya, Paman. Oh, itu Kenapa, itu Paman? itu fakta, saudaraku. Itu menurut fakta. Anda Juma. Itu fakta, saudara. Itu Enggak, fakta. tadi kamu permasalahkan masalah persembahan penebusan dosa dengan darah, ya itu memang akurat, itu tertulis di dalam Al-Quran, itu cuma nggak boleh kau bantah itu. Persembahan kurban dengan hewan. Tidak ada dalam Al-Quran persembahan kurban dengan darah manusia. Di dalam kitabnya Yahudi yang kalian kotori itu juga tidak ada persembahan darah manusia untuk dosa manusia. Itu nggak ada. Kalian mengotorinya dengan surah-surah Paulus. Dengan membawa ajaran-ajaran asing masuk ke dalam kitabnya Yahudi, kalian tempelkan di sana. Kalian menggenapi apa yang dikatakan 2 Petrus 2 nomor 1. Pembinasa keji mengajarkan pengajaran yang membinasakan. Itulah ajaran yang kalian masukkan, yang tadinya persembahan dengan darah hewan,
kau masukkan ajaran yang membinasakan, mengorbankan darah manusia untuk dosa-dosa manusia. Itu ajaran yang membinasakan. Tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi. Makanya agama Kristen itu tidak berkembang di tanah-tanah tempat para nabi lahir. Kenapa? Karena nabi-nabi tidak pernah mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Berkembangnya Kristen itu di mana? Di tanah tempat besarnya agama pagan, Roma, Yunani. Itu fakta, itu real, tidak bisa Anda bantah. Jadi agama Kristen tidak punya ruang di tanah tempat kelahiran para nabi. Buktinya, kok bisa pula Anda membantah? Buktinya agama Kristen di tempat lahirnya para nabi itu hanya sekian persen. Islam jauh lebih besar di sana. Kristen lebih menguasai wilayah Anda tempat. membantah yang tertulis Juma. Kristen bisa lebih pula besar Anda membantah di yang wilayah tertulis. tempat agama pagan. Roma, Yunani itu pusatnya agama pagan. Dan Kristen besar bertumbuh di sana. Kenapa? Karena sejatinya penyembah-penyembah pagan hanya menggantikan dewa-dewa mereka dengan nama Yesus doang. Tetap aja menyembah dewa mereka tapi dalam nama Yesus. Dalilnya mana? Kisah Para Rasul 17, nomor 19, 20, 21, endingnya di 23. Bahwa Kristen selama ini menyembah dewanya orang Roma dalam nama Yesus. Itu fakta, itu real. Enggak gini Juma, kok bisa pula engkau membantah? Iya, ngomong Islam, coba isi gantian Bang, biar Al-Quran. enak orang dibawa dengar. Ya ini saya Kok sudah bisa diam, pula- silakan. Ya, kok bisa pula engkau membantah isi daripada Alkitab, tapi dia itu yang sama engkau pakai ayat Alkitab juga. Ya, Mana ini cara berpikir logikamu? kitab saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab, Masalah limatalbisun al-haqqa penebusan. bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Nah sekarang, apakah dalam agama Kristen mendapatkan kitab asli dari Yahudi? Jadi menurut kamu Alkitab ada palsunya gitu? Bukan palsu, asli. Asli terjemahan dari kitabnya agama lain. Yang kalian campur adukkan dengan terjemahan dari ajaran pagan. Ada barangnya Bang Juma, ada barangnya. Dari mana kamu menyimpulkan Ada. itu Itu dipalsukan? perjanjian Ayat. lama itu. Coba tunjukkan setengah ayat. Perjanjian lama itu terjemahan kitabnya orang Yahudi. Kalian tidak punya hak memiliki itu. Karena itu kitab diwahyukan untuk kaum Israel saja. Akan tetapi kalian yang menggenapi nubuatan untuk membinasakan manusia. Apa itu? Kalian memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam kitabnya orang Yahudi. Masa kisah tentang Israel keluar dari Mesir wahyu? Enggak, itu histori narasi. Kisah rohani. Lanjut. Bukan itu masalahnya. Nabi-nabi di tengah-tengah kaum Bani Israel itu menerima penglihatan. Mereka menerima penglihatan, mereka memiliki mimpi. Mimpi ini adalah ilham, mimpi ini adalah wahyu. Di mana isi daripada pewahyuan itu cakupannya hanya untuk kaumnya Bani Israel doang. Tidak ada untuk orang Kristen, nggak ada untuk orang Roma, nggak ada untuk orang Athena, orang Belanda, apalagi orang Indonesia. Itu nggak ada. Kalian aja yang merasa. Kenapa kalian merasa? Karena akal sudah dikebiri lebih dulu. Akal kalian itu dimatikan. Sehingga apa yang berasal dari orang tua kalian, kalian peluk begitu saja tanpa Anda telah menggunakan akal sehat. Contoh. Tapi gini loh. Tunggu. Sedikit pernyataan saya terakhir. Contoh, tidak ada ditemukan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa kitab-kitab mereka itu diperuntukkan untuk orang Roma dan orang Yunani. Enggak ada. Yang tampil di tengah-tengah mereka adalah Paulus. Paulus ini yang membuat surat untuk orang-orang ini. Lalu kemudian mereka orang-orang Kristen, bapak-bapak gereja mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, menempelkan dengan terjemahan kitab mereka, sehingga mereka menyebut kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama. Lalu kemudian mereka katakan perjanjian baru. Apa tujuannya itu? Apa tujuannya? Lima talbisunal haqqa bil batil. Kalian mencampur adukkan antara hak firman Tuhan dengan karangan manusia. Itu yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Penilaianmu Juma. Itu fakta, itu real. Sekarang saya tanya sama Iya, saudara. perjanjian lama tidak semua wahyu, bro. Hanya kisah. Saya tanya kepada saudara. Apakah ada perintah kepada Nabi Musa agar aturan Tuhan yang datang kepadanya disebarkan kepada di luar Yahudi? Itu dulu. Oke. Ada? Ada enggak? Enggak, saya bertanya, apakah ada perintah yang diterima Nabi Musa
agar Nabi Musa menyampaikan firman Elohim yang datang kepadanya itu kepada bangsa asing, Roma Yunani. Ada nggak? Ya, khusus untuk Israel ada rupanya. Ada. Oh, surah berapa? Ayat berapa? Ayo kita baca. Ulangan 33. Baca satu Ayat. perikop. Ya, Dari 3 nomor ayat satunya. berapa? Baca aja. Ulangan 33. Mulai dari nomor satunya Anda baca dan ulangan 5. Ayo. Inilah Ya, berkat nanti saya yang baca. diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang-orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus dalam tangan mula. Mereka laki-laki mula kepada kamulah, kemudian mereka duduk. Menangkap suatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, yaitu milik bagi jemaat Yakub. Milik siapa? Milik siapa, Bang? Dari Musa untuk orang Yahudi mana? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Mana? Coba lihat, inilah berkat yang diberikan Musa. Ini kan berkat, apa hubungannya dengan ini? Nomor 4 kau baca. Matamu bisa berfungsi. Berkat ya. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita loh. Kita siapa? Israel. Kristen nggak? Loh, Kristen kan ada setelah Yesus terangkat ke sorga. Belum ada Kristen setelah makanya kita. aku bilang, jangan kau lupa ingatan kawan. Tadi kau, Iya, kau maksud- mengatakan, mana perintahnya kalau hukum Taurat itu jangan coba nih aku mana perintah. Aku tunjukkan sekarang Iya. apa lidahmu. Melilit kemana lidahmu sekarang? Iya, bukan. Ini kau kan belikan khusus untuk apa? Khusus untuk Iya. Loh, ini Yakub. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita siapa? Jemaat Yakub. Masih mau Ini dililit tentang lidahnya? berkat. Ini terkait berkat Musa ini loh, putar bro. aja terus. Kenapa bisa demikian? Akal sudah dikebiri. Akalmu itu sudah dikunyah habis sama Nih, Paulus. lah, nih. Tentang saya bacakan lagi. Zebulon, Coba. tentang Gad, suku-suku Saya ini, bacakan lagi. Di dalam ulangan 5. Tentang Dengar. ini Dengar. dengan Naftali. Ulangan Ini 5. pemberitaan tentang 12 Musa suku ini, bro. memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Keturunan Israel. Israel. Ada Roma Yunani? Roma itu kan penjajah di apa Israel? Enggak, saya tanya. Ada Roma Yunani dipanggil oleh Musa? Apa hubungannya dengan Roma? Karena Kami nggak ada hubungan Kristen dengan Roma. bertumbuh di Dengar dulu. Roma Yunani. Bukan, salah aja. Salah. Saya ulang lagi. Anda salah betul. Musa memanggil seluruh orang Israel. Dengar Orang dulu. mana yang dipanggil Kaitkan Musa? Dengan Roma coba ya, izin ya abangku ya. Kenapa Injil Perjanjian Baru itu berbahasa Yunani? Yang nggak ada Waktu urusannya. Yesus lahir, Saya lagi tidak bahas dijajah perjanjian orang lama, Romawi. saudara. Perjanjian baru, Bahasa saudaraku. internasionalnya itu Yunani gitu loh. Kuyara, Siap. saudaraku. Tidak ada saya bahas perjanjian baru, surat-surat kepompong itu. Justru Tapi kenapa kau bilang kepompong Roma? ini. Kenapa Surat-surat kau bilang Roma tadi? kepompong. Surat-surat kepompong inilah penggenapan pengajaran palsu yang dimasukkan ke dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul kepada mereka. Lalu berkata, dengarlah hai orang Israel. Ada enggak? Dengarlah hai orang Roma. Dengarlah wahai orang Yunani. Dengarlah wahai orang Indonesia. Ada enggak? Apa hubungannya dengan Roma? Kok benci amat sama Roma? Karena Roma lah yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran mereka. Anda salah. Karena kebetulan perjanjian baru itu berbahasa Yunani. Kamu tendensi terhadap Roma. Saudara, Zaman Yesus, dengar loh, zaman Yesus bahasa internasional apa, Bang? Yunani kan? Jumlah ini Dengan kan anu, goblok kita lah. ini Jumlah ini. Goblok Kayak ini. kita lah dulu ya. Kita dulu ya, waktu Belanda Allahu jajah kita. Akbar. 350 Allahu tahun. Jumlah ini goblok. Kakek kita dulu pintar bahasa Belanda loh, 350 tahun. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu ceritanya. Sekarang agama Kristen yang tertua apa namanya, Harapan Bang? Israel itu dengan lahirnya Yesus untuk melawan Romawi. Gimana, Bang? Kristen tertua di bumi ini, apa nama sektenya? Oh, hubungannya itu apa? Ortodoks. Supaya kita... Ortodoks. Kristen Ortodoks itu. Itu yang pertama. Koptik. Itu yang pertama. Hubungannya apa sekarang? Kok ada Kristen? Enggak, Kristen itu saya pertama di tanya. Saya- itu pertama kata Kristen ada di Antioquia ya. Enggak, bukan. Ini kita berbicara mengenai pengajaran Nabi Musa.
Nabi Musa kan hanya memanggil kaumnya Bani Israel. Betul, 12 ya. Nah, terus kenapa ada kitab ini di dalam kerajaan Roma? Kok ada? Ini kan bahasa Ibrani, bro, sama Aramai. Saya Itu ulang bukan bahasa lagi. Yunani. Kenapa ada kemudian kitabnya orang Yahudi ini di dalam kerajaan Kaisar Romawi? Loh, kan itu kan pertama, Bang. Pertama sekali kan masih Judaism. Ya, betul. Belum ada Kristen, Bang, betul. Iya, saya bertanya, kenapa ada kitabnya orang Yahudi ini di Ya. dalam kerajaan kekaisaran Romawi? Kenapa bisa? Loh, pertama itu kan Judaism, Bang. Mereka pun Judaism juga. Hai, Mas Orang generasi Kaisar Romawi kok Yudaism? Alamak, rusak otak. Ya, kalau Romawi sih masih pagan dulu, pagan. Ya, pertanyaannya, kenapa ada kitabnya Yahudi di tengah-tengah mereka? Di tengah-tengah kepagangan mereka, kenapa ada kitabnya Yahudi? Ya, karena ya kan mereka jajah negara itu sama dengan kitab Anda. Berarti itu Kenapa? hasil rampokan. Terserah mau bilang. Berarti ya. agama lu didirikan dari hasil perampokan data-data. Bukanlah. Ingat saudaraku, Kristen kita kasih, Kristen saya kasih bukan agama. hadiah. Saya kasih Saya kasih hadiah. Anda informasi. Kristen bukan agama. Iya, hancur, Paham? tambah hancur berarti. Tidak Ih, masuk hancur. kategori. Memang tidak, nggak ada. tidak masuk Itu ajar kategori penghuni Yesus surga. datang ke dunia bukan bawa agama, Kalau Kristen bukan agama, maka Oh, iya. Kristen tidak layak masuk surga. Emang agama Matius- dikenal Tuhan. Matius 5 Allah nomor kenal 20. Matius 5 nomor 20. Jika Agama hidup hanya bahasa keberagamaanmu, Indonesia. jika Ada hidup agama negara lain. keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Loh, Torah, maka itu kamu tidak akan kan masuk surga. menyindir orang Palestina, apa Benar. orang apa? Anda Farisi. tidak akan pernah bisa menang hanya dengan akal-akalan. Dengar, kita kembali ke ulang 5. Siap. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Jadi orang Israel yang dipanggil oleh Nabi Musa untuk memegang Torah itu, ada di situ orang Kristen nggak? Mulai ayat 11, itulah perintah itu, Bang. Mulai ayat 11 itu. Saya ulang lagi. Ya, Jo. Di situ ada orang Itu. Kristen nggak? Justru Ten Komando ada mulai ayat 11. Saya ulang lagi. Di situ ada untuk orang Kristen nggak? Baca nih, sampai 20. Jangan mengucap kasasi dusta. Itu Ini perintah. Itu perintah untuk orang Kristen hukum nggak? Taurat. Itulah hukum Itu untuk Taurat orang yang Kristen 10 batuan. nggak? Itu untuk orang Itulah. Kristen nggak? Yang mengikuti ajaran Yesus. Iya, Yesus belum ada di situ. Kan gini Allahu abangku. Akbar. Allahu Abang Zuma. Akbar. Allahu Awalnya, Akbar walillahil betul, Anda hamd. betul ya. Pertama itu kan ada Kristen. Pertama sekali itu Judaism. Kita pun sama. Nah, Kita kebaktian hari Sabtu. Dengar dulu, saya jelaskan dulu. Kita kan kebaktian Sabtu. Kebetulan lahir ini loh. Ada tertulis jelas di dalilnya. Yang dianggap Mesias. Makanya Tapi pertanyaan ternyata saya, di luar ekspektasi kenapa bisa? orang Israel. Pertanyaan saya, kenapa gimana? bisa kitabnya Yahudi ada di dalam agama lo? Nggak ada kitab Yahudi, nggak ada. Perjanjian Mana lama kitab itu kitabnya Yahudi, Bukan, Cak Ayu. di mana tertulis? Mana Hei. kitab Yahudi? Hei, Anda baca Mazmur 147. Mazmur Itu 147 nyanyian. nomor 19 nomor 20. Anda bicara Mazmur itu Hukum-hukum. nyanyian, syair Hukum-hukum. lagu. Dengar, Peribahasa. hukum-hukum. Dengar, hukum-hukum. Sudah, silakan Anda ngomong. Gini, makna Mazmur itu yang punya Daud itu adalah syair lagu, peribahasa dan nasihat. Nggak Oke, lain silakan. ngomong itu. Silakan Anda baca. Mazmur 147, silakan. Data 19-20-nya, silakan. Layak enggak Kristen duduk di situ? Ada lagi tuh Kristen model baru sekarang. Kalau sebut Yesus, pindah lagi ke bahasa Ibrani. Yeshua Mesiah. Oh, enggak Biar lah. dia biar Bro, dia mulutnya jangan kayak perempuan dong, Bang dianggap Juma. apa? Seperti domba. Padahal makanannya babi. Masa Wah orang enak generasi. itu daging B2. Nah kalau lu takut sama B2. Sekarang pengikut Masa Yesus makan babi lihat nggak? takut? Masa Pengikut lihat Yesus B2 makan babi nggak? takut? Pengikut Yesus makan babi nggak? Ini apa lagi? Maksudnya Siapa murid Yesus makan babi? Sebutkan. Kan ada 12 nabi. Siapa? Muridnya siapa?
Siapa Ya, nama murid? siapa? Siapa nama murid Yesus yang makan babi? Silakan. Kalian penyembah Allah kok ribut sih. Kalian. Sesama penyembah Allah jangan ribut, Bang. Udah, penyembah Allah katanya. Nenekmu kiper, kau penyembah makhluk kuburan. Enak aja. Jadi dikatakan di dalam Mazmur 147 nomor 19, kemudian dia memberitakan firman-Nya. Jadi Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Pada Yakub nih. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Itu jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Lalu di dalam Yeremia 31, nomor 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Ada nggak Bani Romawi di situ? Ada nggak Bani Yunani di situ? Bani Belanda? Bata ada? Nggak ada. Apa perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Setiap Bani Israel. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Taurat hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Ayo, sinkron nggak ajaran Paulus ini? Untuk Kristen. Sinkron nggak? Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Apa hubungannya dengan Kristen? Coba, ada nggak yang bisa menjawab? Ya, makanya Nabi Musa itu tidak pernah menyembah Allah, dia menyembah Yahweh, Yoteva Ya. Yeshua Mashiach. Bukan itu. Nabi Musa, Zakaria, Yahya, kalian klaim Nabi kalian. Kenapa lari ke situ? Kenapa Iya kan? lari ke situ? Nah, coba Ini saya tanya dulu kenapa? cuma dalam Kenapa kitabmu lari ke Quran. situ? Sabar Ada dulu. kan Nabi Musa Kenapa toh? lari ke situ? Ada kan? Kenapa lari ke situ? Ada Kenapa Nabi lari ke Musa situ? enggak dalam kitabmu? Kenapa lari Jawab. ke situ? Loh, ya iya. Justru di Betul dalam nggak? Ada bahasa Nabi Musa Ibrani nggak? nggak ada kata Musa. Ah, Nabi Coba Musa, oke, tunjukkan. Nabi Musa, di Coba- Nabi Musa coba dalam kitabmu. tunjukkan. Ya, Coba Nabi Musa dalam tunjukkan. kitabmu itu Bani mana? Coba tunjukkan di Jawab dalam dulu, kitabnya Nabi Yahudi, ada Musa nggak kata dalam Musa? kitabmu itu Bani mana? Coba Nabi kau Musa tunjukkan bahasa dalam Ibraninya kitabmu Musa. itu bangsa mana? Bani mana? Coba Iya. kau tunjukkan. Bani Ngotot, mana? model ngotot. Jawab Model dulu. ngotot dia. Nabi Musa Model dalam Quranmu ngotot. itu bangsa mana, Juma? Jadi saudara-saudara Juma. sekalian, Nabi Musa Juma. alaihi salam diutus Jawab oleh dulu. Allah kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Musa dalam kitabmu Kepada itu kaumnya bangsa Bani mana? Israel. Lalu kemudian ajaran Jawab. Nabi Musa ini hanya diperuntukkan kepada kaumnya Bani Israel. Nggak ada Jawab hubungannya dulu, dengan Juma. orang Kristen. Nggak ada hubungannya Nabi dengan Musa, orang Kristen. Zakaria, Yahya yang ada dalam Tidak kitab Quranmu ada itu bangsa mana? hubungannya dengan orang Kristen. Juma, Nggak ada jawab. hubungannya. Jadi kamu mau ngapain di Tolong sini? jawab dulu, Kamu Juma. harusnya meloloskan Jawab, Juma. konsep agama Ya di dalam ampun. kitabnya orang Juma, Yahudi. tolong jawab. Kitabnya orang Yahudi ada nggak untuk orang Kristen? Malu nanti 2,8 nggak bisa jawab pertanyaan dari perempuan. Iya. Lanjut. Ada nggak hubungannya kitabnya Yahudi dengan orang Juma, Kristen? jawab dulu. Ada nggak Nabi hubungannya? Musa, Zakaria, Ada Yahya, nggak Yunus hubungannya? itu dalam Quran Ada itu nggak Bani mana, bangsa hubungannya? mana? Ada Ya nggak Tuhan. hubungannya Ini antara bisa kitabnya Yahudi dengan orang Kristen? Ada nggak? Nggak ada hubungannya. Cuma datang bertanya orang mana, Bang bangsa Juma. mana, siapa nama bapaknya, berapa nomor sepatunya. Ini orang berbicara mengenai akidah, bukan berbicara mengenai silsilah. Ini berbicara mengenai akidah. Kita berbicara akidah. Bang Juma, Jawab. jawablah berbicara pertanyaan akidah. saya. Jangan ngalihkan Tolong perhatian, jawab Jawab, pertanyaan Kita saya. berbicara Nabi terkait Musa dalam akidah. kitabmu itu bukan berbicara mengenai bangsa. Tidak berbicara mengenai bangsa, tidak berbicara Bani mana? mengenai Bani mana? silsilah. Bani mana? Diutus Kita ke Bani mana? berbicara, Nabi kita Musa dalam berbicara, kitab Quran kita di berbicara tahap ciri-ciri tentang 14 akidah. di situ ada kisah Nabi Musa. Musa Mbak diutus Bekana, kepada ini kaumnya Bani ciri-ciri kalau tantrum gini Israel. dia ngomong sendiri dia, nggak dengar yang lain. Nabi Panik, Musa nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Nah, sekarang kita berbicara mengenai akidah. Juma, Nabi Juma, Musa tolong jawab dulu saudaraku. diajarkan kepada Ya kaumnya Tuhan, untuk Bang Juma, menanamkan please. akidah hukum Torah kepada Bani Israel. Pencipta langit dan bumi menanamkan akidah kepada kaumnya Bani Israel melalui Torah. Kristen muncul kemudian sebagai pengacau di dalamnya. Siapa Kristen ini? Kristen pemakan babi, penyembah makhluk kuburan ini siapa? Yang memasukkan kemudian terjemahan-terjemahan kitab Yunani, surat-surat kepompong, masuk ke dalam terjemahan kitabnya Yahudi. Siapa mereka ini? Tidak ada yang sanggup menjawab. Mereka hanya memelintir pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendasar terhadap akidah. Dia dari suku apa? Siapa nama bapaknya?
Dia bangsa apa? Lahir tahun berapa? Itu cara iblis menyembunyikan kemudian titel dan keberadaan mereka. Kak, tidak ada hubungannya itu pertanyaan dengan akidah. Yang saya pertanyakan dari tadi harusnya dia nyimak dari tadi dia bawa. Begitu dia naik harusnya dia siapkan jawaban. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Itu dulu. Bang Juma bisa jawab pertanyaan saya tidak? Tidak bisa. Nabi Musa dalam kitabmu itu Bani Tidak mana? bisa. Bator Tidak pedo. bisa. Kenapa kau nggak tahu? Makanya kau Nggak bisa. Nggak bisa. Bator pedo. Saya hanya ingin tahu. Nggak ada isi kamu itu. Saya Bator pedo, Nggak ada bator isi. pedo. Apa Santai, Pak Bos. hubungannya Torpedo. Anda itu tong kosong nyaring bunyinya. kitab Taurat? Nggak apa-apa Mikana. Apa hubungannya Taurat yang kalian jadikan sebagai bahan untuk menipu anak manusia dengan agamamu Kristen? Siapapun. Kristen bukan agama, bro. Apa Artinya hubungannya Yesus dengan beragama. Kristen? Apa hubungannya dengan Ya. Kristen? Hukum Taurat hubungannya dengan Kristen apa? Silakan. Yesus mengatakan telah menggenapi, bukan menghilangkan. Ya, apa yang Saya diajarkan tidak Yesus? tanya Yesus, saya tidak tanya Yesus, saya tanya Kristen pemakan babi, manusia penyembah makhluk kuburan. Saya tidak tanya Yesusnya. Saya tidak Baik. tanya Yesus, saya tanya kalian. Yesus tidak menyembah Baik. makhluk kuburan. Yesus Ya, tidak betul. mengkitabkan perjanjian baru. Yesus tidak mengenal Paulus. Dia kan nggak bawa Yesus kitab, tidak dia nggak bawa mengkitabkan kitab. kemudian Roma Galatia. Iya, Yesus tidak. Belum mengkitabkan ada, Bang. kitabnya Yahudi, yaitu kitab Betul. Torah. Sekarang Ya. tolong jawab saya, apa hubungannya kitab Taurat dengan Kristen? Silakan. Baik, baik. Yesus mengajar. Saya tidak tanya Yesus, abangku. Kristen Yang itu saya buku ajarannya. tanya Kristen. Kristen Tahu yang nggak saya arti tanya. Kristen? Kelompok Tahu arti Kristen? kelompok orang-orang Roma Yunani. Oke? Nggak, saya tanya ke Anda. Saya tidak Tahu tanya arti Yesus. Bukan, tahu arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Semua juga orang tahu. Pengikut ajaran Yesus. Itu kau jangan nipu di sini. Kristen itu Kristonos. artinya Kristen Tonos. itu artinya pengikut Kristonos. Kristus. Oke? Iya. Sekarang tolong jawab saya. Kristus siapa? Jawab saya. Kristus Please. siapa, Bang? Please. Iya. Kristus Apa? itu siapa, Bang? Kristus Baca itu yang Lukas keluar dari 2 kubur. Ayat 11. Dengar. Yang datang Lukas kepada 2 ayat Paulus 11. yang bukan manusia. Itu loh. Baca Lukas 2 ayat 11, Bang. Oke. Lukas Lukas 2 2 11. Ayat itu 11. manusia yang lahir atau bukan? Baca dulu, jangan baca cerita. Yang baca lahir dulu. di situ manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus berdasarkan Galatia 1 nomor 1 manusia atau bukan? Baca dulu Lukas Mulai 2 ngaco. 11. Loh, Saya sudah Anda baca. Ngaco, nggak mau baca. Apa, Lahir baca, di baca. situ Keras, manusia. ya? Manusia kan yang lahir? Baca keras. Manusia baca. kan yang lahir? Kutain dulu. Baca Manusia dulu. kan yang manusia yang lahir Saya nggak nggak? berani. Manusia nggak yang lahir? Manusia lah. Ya. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Gimana? Nggak Apa tahu. hubungannya? Saya nggak bilang. Supaya Paulus kamu kok. tahu kau itu pengikut Kristus siapa. Kristus itu banyak. Kristus yang datang lahir mengajarkan Injil kepada Bani Israel itu adalah manusia. Namanya Yesus. Setelah dipalsukan, nama aslinya adalah Isa. Nah, sekarang ketika Paulus mengaku menerima pengajaran 13 bukunya, dia tidak menerimanya dari manusia, tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, Yesus yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang bukan manusia. Tidak ada datang ke dia, nggak ada. Hei, yang mengajarkan Bible kepada dia 13 buku itu siapa? Dia belajar kepada para nabi, senior-seniornya. Inilah Pergi ke kalau tanah Arab. Dengar inilah dulu, kalau dalilnya kalau ada. penyesat Galatia kita 1:17. diskusi dengan penyesat itu begini. Bukan, Saya Galatia 1:17, baca. saya ulang samamu. Ya. Siapa yang memakai nama Yesus kepada Paulus, datang kepada Paulus memakai nama Yesus tapi bukan manusia, itu siapa? Itu ketika di Damsi abangku, ya. Bagaimana dia terjatuh, Saya ulang lagi. mau membunuh semua. Saya Ketemu ulang lagi. namanya, Saulus, Saya mengapa ulang lagi. engkau menganiaya aku? Itu Siapa pertanyaan yang abang, kan? memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria yang datang kepada Paulus? Siapa? Saulus. Siapa yang datang kepada Paulus Nggak ada datang. Nggak ada. yang Bang, nggak ada mengaku datang. Anda salah. akulah Yesus tetapi Yang bukan anak engkau Maria, itu aniaya. siapa? Tapi bukan Yang anak Maria itu engkau siapa? aniaya.
Mana Bukan anak anak- Maria lagi udah di sorga dia gimana? Wah, Bukan kau anak lucu. Maria. Bukan anak Maria. Lalu itu siapa? Baca KPR 10:40. Dia dibangkitkan bukan anak orang lagi, bukan utusan. Saya ulang lagi Paham. pertanyaan Kok anak saya. Maria? Siapa yang datang kepada Paulus memberitakan Injil kepadanya yang bukan anak Maria tapi ngaku Yesus, itu siapa? Yang datang itu adalah wahyu langsung ke dia. Mulai. Loh, saya ketunjukkan dalilnya ya. Mulai. Ya. Saya ulang Saya lagi. tunjukkan dalil. Siapa yang datang kepada Paulus tapi bukan anak Maria memakai nama Yesus? Itu siapa? Jawab. Baca ya, di sini tertulis dia. Saulus, Hancur. Saulus. Kisah para rasul 9, Hancur. Bang. Ya. Saya ulang lagi Dengar, pertanyaannya. saya jelaskan. Ia rebah Siapa ke yang tanah. datang kepada Paulus mengaku Yesus tapi bukan anak Maria? Itu siapa? Baca KPR 9 ayat 4. Situ tertulis. Loh, kan saya kasih dalil. Hai. Terkunci kan? Saya ulang Bang lagi. Zuma terkunci. Saya Baik. ulang lagi. Siapa yang datang memakai nama Yesus kepada Paulus tapi bukan anak Maria? Siapa? Ini tertulis ada nih. KPR 9 Siapa? baca Tinggal ayat kau 4 sampai sebut. 5. Tinggal kau sebut. Ini Tinggal saya kau jawab sebut. ya. Ah. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ya. Katanya titik 2 nih, huruf merah loh ini. Akulah Yesus. Nah itulah yang engkau aniaya. kutanya, Lel. Yang kutanya Terus? itu siapa Dalil, itu yang datang mengaku Yesus tapi bukan anak Maria? Itu siapa? Wahyu Yesus. Ini bukan anak Maria lagi. Hai. Dia kan udah di sorga, Bang. Dia Masalah kan di sorga. generasi. Wah. Masih Terus bisa apa lanjut? lagi? Atau ada Kristen yang Lanjut, lain? Udah. Kau udah Lanjut, kau, lanjut. udah kau. Apa mau katanya lagi? Ya itu pertanyaan saya. Siapa yang Ini. datang menurut Baca Yesus? KPR. Saya ulang lagi. Ya. Menurut Yesus akan datang titik-titik memakai namanya untuk menyesatkan banyak orang. Oh, salah. Pertanyaan Anda saya, salah. tunggu dulu. Waspadalah. Oh ya. Tunggu dulu. Siapa yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus tetapi bukan anak Maria? Itu siapa? Baik. Anda jangan framing ayat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Oh, Itu salah. pernyataan Yesus ketika dia mau selesai. Belum Bukan membawa masuk nama kepada dia. nabi-nabi. Belum. Di dalam Matius 24 tidak menyebut nabi. Belum. Ayo. Justru nabi palsu ini muncul setelah datang Yesus palsu kepadanya. Baca Matius 24 nomor 24. Saya pertanyaannya sederhana. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat, planos, iblis, pembohong, penipu, tukang mengelabui orang, tukang berpura-pura. Datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, ketika dikatakan dalam kitab 2 Yohanes 1, bahwa antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus